Di sebuah dusun yang masih lekat dengan aroma sawah dan irama jangkrik, setiap malam hiduplah seorang anak bernama Raffi. Ia adalah anak tunggal dari pasangan petani sederhana yang dikenal jujur dan rajin. Sejak kecil, Raffi sudah terbiasa membantu ayahnya di sawah sambil belajar membaca dan berhitung dari ibunya. Kehidupan mereka yang sederhana tak pernah membuat Raffi berkecil hati, justru menumbuhkan rasa syukur setiap hari. Namun, takdir berkata lain. Ketika Raffi berusia 8 tahun, sebuah kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa kedua orang tuanya. Duka yang mendalam menyelimuti keluarga itu. Nenek Raffi, Mbah Siti, satu-satunya keluarga yang tersisa, menampung cucu kecilnya dengan penuh. Meski sudah renta dan hidup dari hasil menjual gorengan, Mbah Siti bertekad membesarkan Raffi dan memastikan ia tetap sekolah. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dari papan dengan atap yang sering bocor saat hujan deras. Setiap pagi, pukul 4, Raffi bangun untuk membantu Mbah Siti menyiapkan adonan pisang goreng dan tahu isi. Sambil menahan kantuk, ia menyalakan lampu minyak dan mengaduk adonan dengan cekatan. Setelah semuanya siap, mereka berangkat ke pasar desa dengan gerobak kecil. Raffi selalu menemani neneknya menjaga lapak, sembari membawa buku paket untuk belajar di sela berjualan. Banyak pembeli yang simpatik dan sering memberi tips kecil. Setelah melihat kegigihan bocah itu, waktu terus berjalan. Raffi tumbuh menjadi anak yang ceria dan berprestasi di sekolah. Meski harus berjalan kaki sejauh 5 km setiap hari, ia tak pernah terlambat. Gurunya menyukai ketekunannya, dan temannya menghormati keberanian serta kebaikannya. Tiada teman yang tak bisa membeli buku. Raffi rela meminjamkan bukunya dan membantu mereka belajar. Ia memiliki mimpi besar, menjadi dokter, agar bisa menolong banyak orang, terutama masyarakat kurang mampu di desanya. Suatu hari, di awal musim penghujan, langit mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah, pertanda hujan deras segera tiba. Raffi tetap nekat membantu Mbah Siti berjualan, karena pendapatan hari itu akan digunakan untuk membayar uang sekolah. Baru setengah hari berjualan, hujan turun deras, disertai angin kencang. Pembeli bubar, pasar menjadi sepi. Dagangan mereka sebagian besar masih utuh. Raffi tanpa mantap memutuskan untuk kembali pulang sambil memeluk baskom yang berisi gorengan untuk melindunginya dari hujan. Di tengah perjalanan, ia berteduh di bawah pohon beringin tua sambil menunggu hujan mereda. Tubuhnya menggigil, tapi ia tetap menjaga baskom dari air hujan. Saat itu, sebuah mobil mewah melaju pelan di jalan berlumpur. Mobil tersebut berhenti di dekat Raffi. Dari dalam keluar seorang wanita berparas teduh, berpakaian rapi dengan payung besar di tangan. Wanita itu bernama Linda, seorang pengusaha sukses yang sedang dalam perjalanan ke desa tetangga untuk menghadiri acara amal. Ia melihat Raffi dengan penuh keprihatinan. "Dek, kenapa kamu kehujanan seperti ini? Kamu sendirian?" tanya Linda sambil memayungi Raffi. Raffi mengangguk sambil tersenyum sopan. "Saya habis jualan sama nenek, Bu. Dagangannya nggak laku karena hujan. Saya mau pulang." Linda tersentuh. Ia melihat kesungguhan dan kejujuran di mata anak kecil itu. Tanpa pikir panjang, Linda membeli semua gorengan Raffi. "Ini untuk ibu dan nenekmu. Kamu boleh makan sebagian di sini supaya nggak lapar," ujarnya sambil memberikan selembar uang lebih dari cukup untuk semua dagangan. Raffi sempat menolak karena merasa terlalu banyak, tetapi Linda meyakinkannya bahwa itu rezeki untuknya. Sambil makan bersama, Linda mengajak Raffi berbincang. Ia menanyakan nama, sekolah, dan cita Raffi. Mendengar Raffi ingin menjadi dokter, Linda tersenyum karena cita itu persis seperti keinginannya ketika kecil. Linda pun berbagi cerita
tentang masa kecilnya. Ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dan harus bekerja keras sambil sekolah. Aku dulu seperti kamu, Nak, dingin, basah, dan kelelahan. Tapi aku tetap belajar karena ingin mengubah hidup. Kenangnya, cerita Linda memberi harapan baru bagi Raffi. Setelah hujan agak reda, Linda mengantar Raffi sampai rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan Mbah Siti. Linda terkejut melihat kondisi rumah mereka yang sederhana, namun penuh kehangatan. Ia duduk di ruang tamu dari bambu sambil menyampaikan rasa kagumnya kepada Mbah Siti yang telah merawat cucunya dengan penuh kasih. "Nenek, luar biasa, Bu. Saya bisa melihat betapa sayang nenek terhadap Raffi," katanya. Percakapan itu membuka pintu bagi hubungan yang lebih dalam. Linda melihat kebutuhan Raffi dan Mbah Siti bukan hanya soal finansial, tetapi juga pendampingan dan kesempatan. Linda kemudian menawarkan beasiswa penuh untuk pendidikan Raffi, termasuk peralatan sekolah, seragam, dan uang saku. Ia juga memberikan modal kepada Mbah Siti agar bisa memperbesar usaha gorengan, mengganti peralatan memasak, dan membeli bahan baku yang lebih berkualitas. Linda menjelaskan, "Saya pernah berada di posisi sulit, dan ada orang baik yang menolong saya. Giliran saya untuk membantu," ucapnya sambil menitikkan air mata. Bantuan tersebut membuat kehidupan Raffi berubah. Linda tidak hanya memberikan uang, tetapi juga mengarahkan Raffi kepada Yayasan Cahaya Bintang, yayasan yang ia dirikan untuk mendukung anak kurang mampu. Di yayasan itu, Raffi mendapat bimbingan belajar tambahan, kursus komputer, hingga kelas bahasa Inggris. Ia bertemu anak lain yang memiliki kisah hidup serupa. Bersama, mereka saling memotivasi dan bermimpi lebih tinggi. Mbah Siti yang awalnya cemas meninggalkan Raffi sendirian, kini merasa lebih tenang karena Raffi berada di lingkungan yang aman dan suportif. Hubungan Linda dengan Raffi dan Mbah Siti semakin erat. Setiap bulan, Linda menyempatkan diri berkunjung. Sambil membawa keperluan sembako, ia duduk di dapur sederhana itu, mendengarkan cerita mereka, mencicipi gorengan yang kini lebih renyah, dan sesekali berbagi resep baru. Linda juga memperkenalkan Mbah Siti pada koperasi desa agar usaha gorengan bisa memiliki pemasaran yang lebih luas. Kebaikan Linda menginspirasi tetangga untuk ikut membantu, misalnya dengan membuat bungkus gorengan dari daun pisang, membantu mengantar pesanan, atau memberi tumpangan ke pasar. Kisah menyentuh ini tak sengaja terekam oleh salah satu pembeli yang melihat Linda membeli dagangan Raffi di tengah hujan. Video tersebut diunggah ke media sosial dan dalam hitungan jam menjadi viral. Ratusan ribu orang menonton, membagikan, dan meninggalkan komentar penuh haru. Banyak yang memuji ketulusan Linda dan semangat Raffi. Beberapa influencer bahkan mengajak pengikutnya untuk berdonasi ke yayasan atau mencari anak di sekitar mereka yang membutuhkan bantuan. Media lokal dan kanal YouTube berita turut meliput kisah ini, sehingga semakin banyak orang yang terinspirasi. Dampaknya terasa nyata. Yayasan Linda menerima lebih banyak dukungan dari donatur dan relawan. Banyak anak lain yang kemudian mendapatkan beasiswa serupa. Raffi sendiri merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia kini tidak lagi berjalan kaki jauh untuk sekolah. Linda membelikan sepeda agar ia bisa berangkat lebih cepat. Di sekolah, Raffi semakin percaya diri. Ia mulai aktif mengikuti lomba matematika dan IPA, menang beberapa kali, dan menjadi kebanggaan desa. Beberapa tahun berselang, Raffi lulus SMP dengan nilai terbaik dan melanjutkan ke SMA di kota. Ia tinggal di asrama yang disediakan yayasan. Pada masa inilah ia benar menemukan panggilan hatinya di bidang kesehatan. Ia menjadi relawan di puskesmas setempat setiap akhir pekan, membantu para perawat mencatat data pasien, membersihkan alat, bahkan membacakan buku dongeng untuk anak yang sedang dirawat.
Pengalamannya membuat ia semakin ingin menjadi dokter yang bisa melayani di pelosok desa. Linda terus mendukungnya, baik secara moral maupun finansial. Ketika Raffi lulus SMA, ia diterima di Fakultas Kedokteran, sebuah universitas negeri dengan beasiswa penuh. Linda hadir pada acara pelepasan siswa, berdiri di barisan keluarga Raffi. "Aku bangga sekali padamu. Ingat selalu dari mana kamu berasal dan teruslah menebar kebaikan," bisiknya sambil memeluk Raffi. Mbah Siti yang kini semakin tua tetapi tetap sehat berkat perawatan rutin, tak bisa menahan air mata melihat cucunya berdiri mengenakan setelan jas hitam dan dasi, siap menempuh kehidupan baru. Sementara itu, Linda juga mengalami perubahan. Bergaul dengan keluarga Raffi membuatnya kembali merasakan kedekatan keluarga yang pernah hilang. Ia belajar banyak tentang kesederhanaan dan keikhlasan dari Mbah Siti, serta mendapatkan energi baru dari semangat anak asuhnya di yayasan. Linda mulai mengurangi kesibukannya di dunia bisnis untuk lebih fokus mengembangkan program sosial. Ia membuat program kesehatan keliling, mengirimkan tim dokter dan perawat ke desa terpencil, seringkali membawa Raffi yang sedang koas agar mendapat pengalaman lapangan. Kisah mereka terus menginspirasi banyak orang, hingga bertahun-tahun kemudian, Raffi akhirnya menyelesaikan pendidikan kedokteran dan kembali ke desanya sebagai dokter muda. Ia membuka klinik sederhana di samping rumah Mbah Siti, menawarkan layanan kesehatan gratis atau dengan biaya seikhlasnya bagi warga yang kurang mampu. Linda tetap menjadi orang tua asuhnya, bahkan menjadikan Raffi sebagai salah satu pengurus yayasan. Bersama, mereka mengadakan penyuluhan kesehatan, memberikan beasiswa, serta mendorong generasi muda desa untuk bermimpi lebih tinggi. Pada ulang tahun 1570, Mbah Siti, desa mengadakan syukuran kecil. Banyak orang datang membawa hasil bumi, duduk bersama, dan mengenang perjalanan Raffi dari bocah penjual gorengan hingga dokter. Linda hadir dengan membawa kue besar bertuliskan, "Terima kasih atas cinta dan keteladananmu, Mbah Siti." Di acara, Raffi berdiri di hadapan semua orang dan berkata, "Jika bukan karena nenek yang pantang menyerah dan Ibu Linda yang berhati emas, saya mungkin tidak akan berdiri di sini. Kalian semua adalah keluarga."